Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Ruang Cerita Horor, dan kali ini bersama saya Arif. Nah teman-teman, di segmen bahas mitos ini saya akan menceritakan salah satu sosok makhluk gaib yang bernama Genderowo. Bagaimana mitos tentang sosok ini? Mari kita baca. Kita semua pasti pernah mendengar bisikan tentangnya. Sosok raksasa berbulu, bermata merah menyala, dan kuku yang panjang yang mencengkram kegelapan. Konon, ia bisa mengubah wujud, bahkan meniru orang terdekat kita. Namanya tak asing, tapi kisahnya penuh misteri. Hari ini kita akan menyelami lebih dalam salah satu entitas mitologi paling legendaris di Indonesia. Dari mana asal-usulnya? Mengapa ia begitu ditakuti, dan apa yang membedakannya dari makhluk mitos lain? Bersiaplah, karena kita akan membuka tabir di balik legenda Genderowo. Mari kita mulai dari awal. Siapakah Genderowo? Secara etimologi, kata Genderowo sering dikaitkan dengan bahasa Jawa dari kita Gondor atau Gondorowo yang merujuk pada roh halus atau arwah jahat. Namun, deskripsi paling umum yang sering kita dengar adalah sosok jin atau makhluk halus berwujud laki-laki, bertubuh besar dan kekar. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu hitam lebat. Namun, di balik penampilannya yang menyeramkan, Genderowo memiliki kemampuan yang jauh lebih menakutkan, kemampuan mimikri. Ia dipercaya bisa berubah wujud menjadi manusia, bahkan meniru suara dan bentuk fisik orang yang kita kenal. Inilah yang membuat kisah-kisah Genderowo begitu meresahkan. Cerita tentang Genderowo bukanlah cerita baru. Legenda ini sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Seringkali dalam konteks cerita pengantar tidur atau nasihat bagi anak-anak yang agar tidak bermain terlalu jauh di malam hari. Kisah yang paling umum adalah legenda pengganti suami atau Genderowo mencuri istri. Kisahnya begini. Ada seorang wanita yang ditinggal suaminya merantau. Di tengah kesepian, tiba-tiba sosok suami datang kembali. Mereka pun hidup bersama seperti biasa. Namun, keanehan mulai muncul. Suami palsu itu seringkali menghilang di siang hari atau tidak pernah sholat. Baru setelah suami asli pulang, terungkaplah bahwa selama ini ia telah hidup dengan Genderowo yang menyamar. Ini bukan cerita horor. Di dalamnya terkandung pesan moral. Hati-hati dalam penampilan luar, dan jangan mudah percaya pada hal-hal yang tidak lazim. Genderowo dipercaya tertarik pada wanita kesepian dan secara mental lemah, menjadikannya target yang mudah. Mengapa Genderowo begitu melekat dalam budaya Indonesia? Pertama, mari kita lihat konteks budaya. Masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, sangat kental dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Hutan, pohon besar, dan tempat-tempat angker sering dianggap sebagai rumah bagi makhluk tak kasat mata. Genderowo dipercaya sering tinggal di pohon-pohon besar seperti pohon beringin atau asem, serta di tempat-tempat yang lembab dan gelap. Secara psikologis, cerita Genderowo bisa menjadi representasi dari ketahuan manusia terhadap hal-hal yang tidak akan bisa dikontrol. Ketakutan akan ditinggalkan, ketakutan orang yang terdekat yang berubah, atau ketakutan terhadap orang asing yang masuk ke dalam lingkaran kita. Kemampuan Genderowo untuk menyamar adalah cerminan ketidakpastian. Ia mengajarkan kita untuk selalu waspada, bahkan terhadap yang kita kenal. Kisah ini juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Dengan menceritakan Genderowo yang menculik wanita, orang tua secara tidak langsung anak perempuan mereka keluar malam atau bepergian sendiri. Ia adalah cerita tradisional untuk menjaga keamanan dalam komunitas. Di era digital ini, Genderowo tidak hanya hidup dalam cerita lisan. Ia telah berevolusi menjadi bagian dari budaya pop. Kita bisa menemukannya di film horor, serial televisi, bahkan di berbagai forum diskusi online. Film-film horor modern seringkali menggambarkan Genderowo sebagai sosok yang lebih agresif dan tidak hanya fokus pada kisah mimikri. Ada yang menggambarkannya sebagai sosok pelindung. Ada pula menggambarkan sebagai entitas jahat yang haus darah. Namun, yang menarik adalah bagaimana cerita Genderowo terus relevan
Di balik semua efek visual dan narasi yang berbeda, inti dari kisahnya tetap sama: ketakutan atau penyamaran dan identitas palsu, di mana penipuan online, akun palsu, dan identitas ganda semakin merajalela. Genderuwo bisa diinterpretasikan sebagai personifikasi dari ketakutan terhadap identitas palsu di dunia digital. Jadi, apakah genderuwo itu nyata? Tidak ada jawaban pasti. Bagi sebagian orang, ia hanyalah mitos. Bagi yang lain, ia adalah bagian dari realitas spiritual yang terlihat. Yang jelas, genderuwo telah mengajarkan kita lebih sekedar ketakutan. Ia mengajarkan kita untuk menghormati alam, untuk berhati-hati dalam berinteraksi, dan untuk selalu menjaga kewaspadaan. Genderuwo adalah cerminan dan ketakutan terhadap manusia yang disajikan dalam bentuk sosok menakutkan yang tak terlupakan. Tapi kisahnya akan selalu hidup, mengingatkan kita bahwa di balik setiap legenda selalu ada makna yang lebih dalam. Nah, jadi teman-teman, itu adalah makhluk gaib yang bernama genderuwo yang marak sekali diberitakan di Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian soal sosok ini? Silahkan komen di bawah dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum.